Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battletoads The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Saat ini kawasan sekitar sudah sepi. Seolah tidak terjadi apa-apa di sini, tapi hanya Long Biao dan yang lainnya yang tahu. Setelah Xiao Yan muncul, tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Jika mereka tidak ada, mereka akan menjadi sasaran pemukulan. Sebelum keberangkatan, Xiao Yan masih mengeluarkan ketujuh pil penawarnya dan melihatnya. Hanya untuk memastikan tidak ada masalah, saya tidak menyangka ketujuh orang ini memiliki kualitas terbaik. Ketika Xiao Yan membuka kotak pil es batu satu persatu dan melihatnya, dia menunjukkan ekspresi puas, Ki bertindak dengan megah kali ini. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit baik di hatinya. Meskipun pil tubuh dewa dan iblis yang dia sempurnakan, memang memiliki kualitas seperti itu, tapi bagaimanapun juga, Xiao Yan baru saja mengeluarkan satu. Dia sangat percaya pada Xiao Yan, dia diberi ramuan dan resep sekaligus. Dalam hal itu, tidak peduli apakah Ning Yao ada di istana Chen ini atau tidak, Anda harus pergi dan memeriksanya juga. Xiao Yan tidak berniat membunuh Ning Yao saat ini. Jika kita bertemu, hal itu tidak bisa dihindari, sekarang sudah ada penawarnya. Selama Ning Yao masih gagal menerobos keabadian Tuhan dengan kekuatan bertarung Xiao Yan, ini sangat berbeda dengan saat melawan Tian Xuan. Setelah fuse, Anda dapat mencapai dewa asli bintang 9. Kekuatan tubuh fisik secara alami adalah andalan terbesar Xiao Yan. Sekarang dia memiliki tubuh fantasi emas dari dewa asli, meski masih sulit untuk melawan keabadian Tuhan, namun di bawah keabadian Kaisar Xiao Yan juga tidak takut pada siapapun. 7 pil detoksifikasi, dukungan yang cukup untuk melenyapkan Ning Yao di pertempuran ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian Ning Yao di jalur raksasa, Xiao Yan juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pertarungan dengan Ning Yao tidak bisa dihindari, tapi setelah bertengkar dengannya, Anda tidak akan takut jika bertemu dengan pembudidaya beracun lagi di masa mendatang. Meskipun tubuh fisik dewa asli sangat kuat, namun kelemahan ini cukup fatal, tidak dapat menahan racun. Waktu pertemuan, racun tersebut akan segera menyebabkan tubuh robot. Menelan pil detoksifikasi bukanlah solusi optimal. Kita harus menemukan cara untuk membuat tubuh fisik kebal terhadap racun. Sulit membayangkan bahwa ada suatu masa ketika klan dewa yang asli memilikinya. Jika benar apa yang dikatakan Jin Huanshan, berapa banyak alkemis yang harus ditangkap? Xiao Yan melihat ke arah Chen Dia, sosoknya segera bergerak dan terbang menuju pegunungan. Songgu dan yang lainnya juga mengikuti Xiao Yan dengan cermat. Pada saat yang sama, di dunia kuno yang abadi dan iblis, seberkas cahaya muncul dari kehampaan. Setelah itu sinarnya perlahan menghilang, beberapa sosok baru saja muncul dari sana. Mereka memegang slip gion yang bersinar dengan cahaya biru di tangan mereka. Pemimpin melihat sekeliling untuk mencari arah. Induksinya kurang jelas, sepertinya pasukan harus dibagi menjadi beberapa arah. Cari sebagai tim yang terdiri dari 2 orang, misi Taiyi Xianwan adalah yang utama. Cobalah untuk tidak memprovokasi orang-orang kuat di sini. Segera beritahu jika terjadi situasi apapun, orang-orang ini memakai baju besi dewa virtual. Tampaknya telah melalui banyak iterasi dan peningkatan. Dibandingkan dengan baju besi dewa virtual, yang dilihat Xiao Yan di alam Zuanyan menjadi lebih ramping dan lebih bertekstur. Ketika sosok-sosok ini tiba-tiba muncul, tidak ada suara sama sekali. Seolah tersembunyi di kehampaan ini, hampir mustahil untuk mendeteksi keberadaan mereka. Tampaknya bahkan, jika Xiao Yan mengumpulkan slip gion yang diberikan oleh Liu ke dalam batu giok khusus, mereka masih bisa merasakannya secara samar-samar. Tapi untungnya, saya masih belum bisa menemukan lokasi Xiao Yan secara akurat untuk sementara waktu. Menarik, dia benar-benar mengejarku. Apakah ini balas dendam dari 6? Di dalam alam setan Halloween, sosok cantik ada dalam balutan tule. Mata indah itu sedikit menyipir, tampak bijaksana. Pada kasus ini, saya akan mengambil tindakan juga. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu tertawa seperti lonceng perat. Dalam bayangan di belakangnya, sesosok perlahan keluar.
Saat dia mengangkat kepalanya, dia juga memiliki wajah yang cantik. Anda harus membuatnya terlihat seperti laki-laki. Jika dia mengetahui rencananya, itu akan gagal. Anda harus memberinya permainan yang bagus. Yang terbaik adalah menyerahkan diri Anda ke pelukan Qianxian dengan sukarela. Wajah sosok yang berjalan keluar dari belakang perlahan berubah. Saya tidak tahu sihir apa yang digunakan. Seorang wanita cantik berubah menjadi pria tampan dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang. Sangat tampan, bagaimana jika dia jatuh cinta? Kata wanita itu sambil mengangkat tangannya dan mencubit wajah pria itu. Saya melihat pria yang awalnya tampan menjadi sangat jelek, ada juga wasir besar yang tumbuh di daguku. Bentuk tubuhnya pun menjadi reot. Dia tampak seperti dia langsung berubah menjadi penjahat jelek. Tidak buruk, itu hampir selesai. Melihat karyanya, wanita cantik itu menunjukkan senyum puas. Pria berpenampilan jelek itu bergerak, diambil langsung dari aula utama. Aura yang terpancar dari tubuhnya sungguh mengejutkan. Itu hanya sedikit lebih lemah dari nafas Yuan, namun masih sangat kuat. Mata indah wanita itu menatap sosok yang hendak pergi. Bibir merah seperti bunga sakura perlahan terangkat. Senyuman di wajahnya jelas sangat lembut, tapi saya tidak tahu kenapa mata yang indah membuat orang merasa gila. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan di dalam hatinya. Tapi itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang serius, bahkan tuli yang dia kenakan. Tubuh indah sedang menjulang, samar-samar Anda bisa melihat keindahan tersembunyi di dalamnya. Sepertinya tidak ada rasa malu sama sekali, tentu bukit di belakang aula utama tempat dia berada sangat sedikit orang yang bisa memasuki tempat ini. Tubuh setengah tertutup, sebagian besar salju putih terekspos ke udara. Setiap inci kulitnya seputih batu giot, wajahnya semakin terlihat seperti seorang gadis. Kerutan dan senyuman, semuanya penuh dengan tanaman hijau, perasaan ini jelas tidak palsu. Seolah-olah dia adalah seorang gadis muda yang belum pernah merasakan dunia. Ini ada hubungannya dengan cara dia berkultivasi. 9 memancarkan daya tarik yang kuat, saya tidak tahu pria menawan seperti apa dia. Memikirkan hal ini, sungguh agak tidak terkendali. Wajah wanita itu sedikit memerah saat dia berbicara. Jari-jari menempel ke bawah, gigi menggigit bibir merah, mengeluarkan suara bergumam. Di mata yang kabur, tampaknya kita telah mencapai surga dunia. Hingga sosok Qianying terus meringkuk dan menegang, lalu gemetar hebat. Mengeluarkan erangan yang mencapai puncaknya, bentuk tubuh berangsur-angsur rileks, ekspresi puas terlihat di wajahnya. Jika saya bisa berlatih kultivasi ganda bersamanya, saya dapat mengambil satu langkah lebih jauh di jalur semua keinginan. 9. Aku akan memutuskan tubuhmu. Xiaoyan yang sedang bergegas menuju istana Qan saat ini, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba rasa dingin muncul dari belakang. Tapi itu berlalu dengan cepat, Xiao yang sedikit mengernyit, ada firasat buruk. Dunia kanibalisme ini, setelah meninggalkan tempat ini, terlepas dari apakah Ning Yao terpecahkan atau tidak lebih baik pergi secepat mungkin, gumam Xiaoyan. Segera terus bergegas menuju istana Chou, memang masih belum pulih sepenuhnya. Kita sudah sampai, tampaknya seluruh istana Chen hancur, kata Long Biao. Saat dia berbicara, dia bahkan melihat ke arah Yongdong. Ekspresi orang terakhir itu membeku, wajahnya tiba-tiba terlihat agak buruk. Sepertinya dia mengharapkan apa yang dikatakan Long Biao selanjutnya. Saudara laki-laki bernama Yongdong ini memang benar. Pasti ada beberapa makhluk abadi yang menghancurkan dirinya sendiri di sini.